Anda kembali ke Big Stories of the Week bersama saya Andi Shalini. Sebelum kita bahas terkait kondisi pasokan BBM di tanah air, saya terlebih dahulu akan mengulas rentetan insiden yang menimpa Pertamina. Nah, hanya dalam sebulan, Pertamina mengalami 3 musibah sekaligus. Langsung saja kita akan bahas lebih detail musibah yang terjadi di Pertamina dalam kurun waktu sebulan terakhir. Yang pertama adalah kebakaran di depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 lalu pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Objek yang terbakar berasal dari pipa inlet yang terhubung dengan tangki bahan bakar. Akibat insiden tersebut ratusan warga mengungsi dan puluhan orang dilaporkan meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini mencapai 33 orang per Jumat 24 Maret 2023. Masyarakat sekitar juga turut menjadi korban karena tidak ada jarak aman antara depo Pertamina Pelumpang dengan hunian warga. Nah, persoalan tidak adanya jarak aman antara depo BBM Pertamina tersebut jugalah yang akhirnya menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi memberikan 2 opsi solusi bagi permasalahan kebakaran depo Pertamina Pelumpang, yaitu merelokasi warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang atau justru depo BBM Pertamina itu yang dipindahkan. Karena depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk dan seharusnya tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar. Nah, insiden kebakaran depo BBM Pertamina di Pelumpang ini juga sempat diwarnai isu politik terkait izin mendirikan bangunan di sekitar depo BBM Pelumpang tersebut. Cukup banyak masyarakat yang bertanya-tanya, kok bisa ya di sekitar depo BBM itu banyak hunian? Kalau sampai terjadi peristiwa kebakaran seperti ini, tentu saja masyarakat di sekitar depo BBM itu bisa terkena dampaknya. Jadi kita akan lihat sedikit seperti apa kronologisnya di slide berikutnya. Jadi keberadaan hunian warga di sana sebetulnya secara hukum mulanya dinyatakan ilegal. Mereka tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, setelah bertahun-tahun mereka baru mendapatkan legitimasi pencatatan sipil dari negara usai Presiden Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan arsip detik.com pada 6 November 2012, pada saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, warga setempat diberikan kartu tanda penduduk atau KTP. Namun setelah Jokowi digantikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, polemik di kawasan tersebut kembali muncul. Sebagaimana diberitakan oleh Detik pada 2016, Ahok pernah mewanti-wanti agar penduduk Tanah Merah segera pindah karena mereka tinggal di kawasan yang seharusnya menjadi zona aman depo Pelumpang. Namun wacana ini sirna terjadi setelah pergantian pimpinan ke Anies Baswedan. Nah, di tangan Anies, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB untuk membantu pengurusan layanan umum bagi warga yang sudah tercatat kependudukannya berdasarkan KTP yang diterbitkan di era Jokowi. IMB tersebut adalah IMB kawasan yang mencakup 6 RW di 3 kelurahan. Nah, akhirnya setelah kasus kebakaran depo BBM Pelumpang itu, pemerintah melalui Menteri BUMN resmi menyatakan akan memindahkan depo yang telah berdiri hampir 50 tahun itu ke tempat lain, yaitu ke tanah milik Pelindo di daerah Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, tapi namanya memindahkan terminal BBM tentunya bukan hal yang mudah dan cepat ya. Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyebutkan bahwa setidaknya proses pemindahan itu termasuk membangun terminal BBM di lokasi yang baru membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun. Kita bergeser lagi, yang kedua ini adalah kebakaran kapal MT Christine yang merupakan kapal pengangkut BBM milik PT Hanlin Jaya Mandiri dan saat itu tengah disewa oleh anak usaha PT Pertamina yaitu PT Pertamina International Shipping untuk mengangkut BBM ke terminal BBM Ampenan dan terminal BBM Sanggaran. Kapal itu terbakar di Pelabuhan Ampenan Lombok pada Minggu sore tanggal 26 Maret 2023. Kapal tersebut membawa muatan sekitar 5.900 kiloliter BBM jenis Pertalite, di mana 2.700 kiloliter akan dipasok ke terminal BBM Ampenan
dan 3.200 kiloliter sisanya akan dibawa ke terminal BBM Sanggaran. Terdapat 17 kru di kapal tersebut dan akibat insiden tersebut 3 awak kapal tewas sementara 14 lainnya selamat. Selanjutnya yang paling baru adalah meledaknya kilang Pertamina di Dumai. Insiden ini terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 1 April 2023. Direktur Utama PT Kilang Pertamina International atau KPI, Taufik Aditya Warman mengatakan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas hidrogen. Ia mengatakan kejadian dimulai sekitar pukul 22:42 waktu Indonesia Barat dengan munculnya api pada pipa 6 inci di kompresor gas. Kebocoran yang diikuti munculnya api itu pun menyebabkan dentuman yang keras. Dan menurut Taufik Aditya Warman, dentuman tersebut bahkan terasa hingga radius 1 km dari titik kejadian. Dentuman terasa sampai di pemukiman warga sekitar area kilang. Usai terdeteksi adanya ledakan, pihak Pertamina segera melakukan pemadaman dan juga pendinginan sehingga pemadaman berhasil dilakukan dan selesai pada pukul 22:51 waktu setempat dan selanjutnya kondisi dinyatakan aman. Akibat dari kejadian ini terdapat beberapa rumah warga dan juga rumah ibadah khususnya yang berdekatan dengan kilang ini mengalami kerusakan minor. Jadi itulah tadi gambaran 3 musibah yang telah dialami Pertamina hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Lantas, bagaimana keamanan pasokan BBM di tanah air menjelang mudik usai adanya rentetan insiden tersebut? Usai jeda, kami akan langsung membahasnya bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan CNBC Indonesia.